Oke, baik. Baik, saya sudah membaca draft Budina, tapi itu bacaannya hanya sekilas, maksudnya sekitar mengakses saja. Dan ini kesan beberapa nih apa komentar di sini itu berdasarkan apa yang saya lihat dari teks ini. Jadi bisa jadi beda jauh dengan mungkin teks aslinya yang lain, teks yang lain. Jadi mungkin bisa dianggap apa mohon dianggap sebagai masukan berdasarkan teks ini saja ya, Bu, ya. Tidak menggambarkan keseluruhan kemampuan apa Budina seperti itu ya. Baik. Em, terus saya ingin tahu dulu, Bu, kemarin menulisnya bagaimana? Tas satu dan tas 2 itu. Masih ingat prosesnya? Yang pertama itu sebenarnya ingin membedakannya itu menjadi satu. Jadi Oke, ada 3 map, oke, ingin compare ketiga-tiganya di oke, paragraf kedua dan ketiga itu. Tetapi oke. eh, mungkin susunannya ya, jadi di bagian tesis statementnya seperti itu karena saya melihat ada 3 fasilitas yang Oke, membedakan, ada yang forest dan farming, oke, kemudian ada jalan dan jembatan, dan oke, ada uh, perumahan, sekolah, dan fasilitas olahraga. Cuma ya tidak nyambung ternyata. oke. Terus kalau yang tas 2, tas Kalau 2 tas dua, ini kurang jelas ya saya, em, tapi nggak apa-apa wis. Waktu tas 2 ini gimana, Bu? kalau tas dua sebenarnya saya tidak terlalu ini Pak, tahu mau idenya itu apa. Jadi akhirnya tidak grounding gitu loh Pak. Jadi saya ada pendapat bahwa sekolah itu harusnya membedakan siswa berdasarkan kemampuannya. Mm, Yang mm. satunya berbeda. Terus Oke, discuss point of view. Terus oke, saya menganggapnya ada 2 positif negatif. Kalau oke. yang pertama, kalau dipisah itu gampang menghandle kelasnya. Betul. Tapi mereka itu terlalu homogen. Kalau Hmm, yang banyak itu mereka bisa belajar satu sama lain. oke, alright. Baik, ini sudah saya periksa juga dan menurut saya apa artikelnya cukup kuat dua-duanya. Kemarin sempat rencananya berapa menit? Ingat nggak? Kira-kira berapa menit Bu untuk planningnya? Kemarin akhirnya 30 menit, 30 menit. Oh, hanya planningnya aja. Oke, 30 menit pas nulisnya. Kalau nulisnya total 30-30. Kalau planningnya berapa menit? Ya, kalau Nggak. planningnya kayaknya terlalu lama, Pak. Karena Oke. mungkin ini ya, uh, habis itu habis apa sih? Sempat Ini kan merevisi baca nggak? Sempat merevisi, Bu. Ini yang tanggal 3 November. Sempat merevisi, Mbak? gimana, Pak? Ini sempat merevisi nggak kalau Badan. waktu Jadi terakhir itu udah waktu habis oke, sudah. oke. Kalau yang tas satunya sudah di atas 150 ya. Tas duanya juga di atas 250. Jadi dua-duanya ideal kalau untuk ukuran jumlahnya. Jadi nggak masalah. Oke, kita diskusi ya. Nah, nggak usah khawatir nanti rekamannya ini bisa diminta nanti saya unggah di G Drive. Jadi kalau butuh rekamannya nanti bisa saya share juga. Nah, Siap, untuk Pak. tas satu masukannya itu secara umum mungkin yang perlu kita lihat itu organisasinya. eh, Perlu di-arrange berdasarkan klaimnya yang Ibu buat. Ibu buatnya klaimnya di sini kan berdasarkan green space, transportation, sama houses. Jadi nanti mengurutkannya berdasarkan itu harusnya. Eh, Nah, yang ini pada dasarnya sudah mendekati itu. Cuma yang bagian houses sama transportation facilities ini belum tercover lengkap gitu loh. Jadi kebanyakan masih terkait green space. Contohnya ini seperti
Green space-nya itu misalkan ini seperti perubahan di sekitar sungai, terus bagian woods ini, hutan-hutan ini kan green space-nya. Nah, facilities-nya ini kan munculnya di bridge ini di awal-awal. Jadi urutan di sini Ibu mau bilang bahwasanya overall ada perubahan, perbedaan terkait ini. Nah, ini diurutkan di sini harus sama. Green space-nya harus taruh di awal dulu karena Ibu bilangnya seperti ini. Ini klaim kita. Jadi perlu diurutkan berdasarkan klaim. Mm-mm. Terus kesalahan yang mungkin bagian yang kecil ini bisa dihindari kalau misalkan kita punya waktu tambahan mungkin untuk merevisi, misalkan seperti tenses, terus arah sama infinite passive voice into infinitive sama passive Oh voice. iya, tuh build itu harusnya masih tetap kata kerja pertama ya. Betul, betul. Nanti kita coba, sekarang kita coba detailnya ya, sebentar. Untuk detailnya ini, nah ini saran saya tulisnya sebaiknya menjelaskan pada saat urutan yang dipilih. Urutannya kan green space, transportation, baru housing. Transportation itu contohnya itu ada bridge, terus kemudian ada di sini ada housing. Green space itu malah di belakang. Jadi green space-nya harusnya ditaruh di atas sesuai urutannya Ibu. Jadi biar lebih mudah Order ya. betul, biar pembaca lebih mudah mengikuti apa ya urutannya Ibu. Jadi ini Hmm. diurutkan sesuai itu. Terus kemudian ini cek direction. Ini saya jumpai juga di beberapa tulisan teman-teman yang lain itu kaitannya dengan direction. Ini kadang-kadang bingung yang mana utara, selatan, timur, baratnya. Jadi contohnya ini on the east of the town and the current flew away from the north and the south. Jadi apa? em, sungainya em, nah ini. The most notable was the changes around the river that laid on the east of the town. Jadi sisi timurnya sungai, perubahannya sisi timur sungai, terus kemudian em, sama di bagian em, and the current flew away from the north to the south. Nah, ini kan kita belum tahu sungainya itu mengalir ke utara atau ke selatan. Jadi asumsi kita mungkin kalau tidak specified itu mungkin kita bisa asumsinya aman biasanya atas itu utara. Tapi kalau misalkan seperti itu kita sebentar saya cari dulu promnya tadi mana ya. Nah, di sini memang ada arahnya, arah sungainya dari atas ke bawah. Jadi akan lebih mudah kalau nggak ada arahnya dan Ibu ingin lebih aman, bilang aja dari atas ke bawah sungainya, misalkan. Jadi Oh, bukan dari north south tapi langsung dari atas ke bawah. Kayak gitu. berarti Di tidak menyimpulkan sendiri ya, pasti atas itu utara. Iya, idealnya lebih aman seperti itu. Jadi bilang aja kanannya sungai sama kirinya sungai itu akan lebih aman. Jadi misalkan kita bilang kita ada perubahannya itu di antaranya di the right side of the river. Jadi right side itu selalu umum jelas di sisi kanannya. Tetapi kalau misalkan kita pakai kanan kiri atas apa utara selatan barat kayak gitu, ini agak membingungkan kalau nggak ada penandanya. Jadi lebih mudah dipahami kalau right side, left side kayak gitu aja. Itu terkait arah, direction tadi arah itu. Terus ini kaitannya dengan tenses. Ada beberapa yang mungkin kita perlu cek lagi, misalkan seperti contohnya ini since 1860 was bla bla bla. Kalau since itu biasanya pakainya past perfect. Jadi kalau misalkan Ibu mau bilang tahun 1860 dibangun, berarti bilang aja a bridge was built in 1860s kayak gitu. Itu boleh. Kalau since itu biasanya setelah sejak kan karena sejak ini. Saya telah tinggal di Malang sejak 2000 sekian misalkan. Jadi kayak gitu bisa past perfect. Tapi kalau misalkan simple past itu enggak boleh. Tuh. Nah, terus ini is connecting the river with the residence. Ini menghubungkan river apa sungai dengan residen. Residen itu cenderung ke apa ya? Ke
ke orangnya, Bu. Jadi kalau areanya biasanya kita sebut residential area. Jadi kalau ini menghubungkan sungai ke orangnya ini nggak pas. Jadi pilihan katanya yang ini. Terus ini seperti in 1860s kalau sudah spesifik tahunnya di bagian sini pakai simple past saja. Berarti bilang misalkan in 1860s it double kayak gitu aja. Ini nggak usah. While in 20 it became five folds. Kalau lima kali lipat berarti harus jamak karena five folds. Sama seperti juga ini some shops karena jamak shops makanya nggak boleh pakai was tapi harus pakai apa Bu? Pakai were ya. Jadi itu betul pakai were. Sebentar, saya cari punyanya itu biar lebih jelas. Itu ya terus to build kayak gitu itu to infinitive-nya tadi yang itu bilang. Harusnya tuh verb one. Terus the southwest. Nah, ini kayak the woods in the southwest. Ini agak membingungkan southwest itu di mana. Biar tidak bingung itu aja. Bilangnya arahnya kanan atau kiri, atas atau bawah. Biasanya seperti itu kalau tidak spesifik. Oke, kira-kira menurut saya kalau misalkan kita bisa mengeliminasi beberapa problem-problem kecil semacam ini, insya Allah teksnya Ibu nanti akan improve lebih bagus lagi. Cuma apa ya, sementara ini masih karena mungkin karena belum cukup waktu untuk merevisi gitu aja. Oke, sekarang kita coba lihat yang tas 2 ya, Bu. Yang ini tas satu masih ada pertanyaan, Bu? Pak, kalau pakai data kota gitu. Sorry, terputus, Bu. Gimana, Bu? Terus, misalnya mau pakai kanan kiri, Pak. Mm-mm. Itu bilangnya kanan kiri dari kota atau kanan kirinya jembatan. Kanan kirinya itu ya maksudnya dari kota. Oh ya terserah. Maksudnya ibu referensinya mau bilang apa dulu. Jadi misalkan em, kalau misalkan kita mau nyebut bridge kan berarti bridge itu ada di kirinya kota ya. Oh bukan, kirinya farm gitu kan? Atau enggak? Tergantung yang dideskripsikan yang mananya. Misalkan kita mau mendeskripsikan rumah, berarti perumahan itu kan ada di kanannya jembatan, karena jembatannya ada di sebelah kiri gambar gitu kan. Jadi bergantung view dari kita saja. Dari kita melihatnya dari sisi sini, kelihatannya mana yang di sisi mana. Jadi mendeskripsinya bergantung itu aja, tidak masalah. Kalau ini kan misal uh, southwest of the town. Mm-mm. Itu Kak, kalau misal bilangnya kanan bawah dari kota, bisa Kak? Oh, tidak harus spesifik semacam itu. Misalkan Oh, apa next to the town kayak gitu aja boleh. Jadi di sampingnya kota. Kan asumsinya pembaca itu juga sambil melihat gambarnya. Jadi mereka membaca deskripsi tulisan sambil membaca gambarnya. Itu juga nggak masalah. Jadi tidak perlu harus di apa ya barat dayanya kayak gitu nggak harus. Jadi bisa bilang misalkan em, ini di bawahnya misalkan jadi perumahan terus woods-nya yang ada di bawah bawahnya perumahan kayak gitu jadi nggak usah southwest atau apa kayak gitu karena tahunnya itu kan mencakup keseluruhan itu jadi kita nggak bisa menggunakan tahun sebagai reference jadi yang bisa digunakan sebagai reference mungkin rumah atau sungai kayak gitu jadi itu yang paling gampang oke kita coba pindah ke tas 2 ya. Nah, di tas 2 ini masukannya itu eh, ini Ibu diminta untuk menulis tentang sekolah
yang menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan akademik versus sekolah yang menyeleksi kemampuan siswa berdasarkan berbagai skill. Nah, kemudian tugasnya adalah satu, mendiskusikan kedua view tersebut, dan yang kedua untuk stating opininya Ibu. Nah, yang di sini yang saya lihat ada komentar saya ini di sini, what's your opinion? Ini belum menurut saya ini belum clear. Ibu mau bilang apa? Karena di sini di bagian awal contohnya Ibu bilang seperti ini. IC ini akan mendiskusikan kedua view itu dan mengelaborasinya dengan explanation. Jadi untuk task completion-nya ini masih memenuhi sebagian saja, di mana kita menjelaskan tentang kedua view tersebut. Tapi view-nya Ibu sendiri belum muncul di sini. Jadi ini perlu ditambahkan. Tuh. Terus ada beberapa masukan lain nanti terkait yang simple sederhana, misalnya seperti penggunaan artikel, singular plural, preposisi, terus untuk organisasinya itu kepadatannya. Ada beberapa kata yang agak kepanjangan, itu bisa di-press agar lebih padat. Sama transitif, penggunaan kata word choice-nya sama verba transitif, intransitif, yang butuh objek sama yang tidak butuh objek, itu perlu diperinci lagi. Oke, kita coba lihat detailnya ya. Ini task 2-nya. Nah, other stated opposite thought. Ini bilang negatif saja karena other state kayak gini. Berarti misalnya some people believe that school elect the pupils based on the academic achievement. Meanwhile, other state opposite thought that is this more beneficial to obtain students. Nah, akan lebih mudah di sini kalau misalnya untuk opposite thought ini misalnya langsung the opposite thought kayak gitu. To obtain student with broader abilities, learning together with kalau abilities broader abilities ini berarti kemampuan-kemampuan yang lebih luas. Yang maksudnya itu bukan luasnya kemampuan seanak, tapi variasinya. Jadi mungkin cari sinonimnya dari kata various saja, bukan kata broadnya. Terus ini into teaching learning process. Nah, teaching learning process ini unless kecuali jika ibu menggunakannya dalam konteks pengajaran bahasa. Tapi kalau konteks biasa, ini biasanya dikasih straight teaching dash learning atau teaching and learning process semacam itu biasanya. Moreover, teachers have easy in handling the minimum score. Have easy ini tidak umum. Nah, bagian ini ada yang ini masalah subjeknya. Subjeknya itu ada beberapa subjek yang menggunakan prepositional phrase. Jadi ini nggak boleh idealnya. In chemistry class with all the students are interested in science. Ini nggak boleh. Jadi harus jelas. Di situ tuh ibu mau bilangnya jangan pakai preposisi. Harus subjek itu harus phrase dalam kata benda. Misalkan langsung aja misalkan student in classes in chemistry class kayak itu bisa student jadi subjeknya itu murid, tetapi di kelas kimia itu bukan subjek, itu preposisi, prepositional phrase itu nggak boleh. They might be faced hardness. Nah ini kurang umum. Hardness face hardness ini nggak boleh, yang bagian ini perlu dielaborasi. Terus various ini jamak tunggal, Anda perlu periksa lagi. Sama yang bagian ini. Oke. Nah, ini others that is belief. Ingat subjek itu harus sama dengan verb atau to be yang paling dekat dengan posisinya itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, student can learn from other that is belief has gitu. Is-nya ini baliknya ke others. Jadi karena others-nya jamak, di sini nggak boleh pakai yang tunggal, harus jamak juga. Inclusive school become, ini juga jamak tunggalnya. Kalau bagian sini tunggal, bagian sini juga tunggal. Confidence ini abstrak.
tidak boleh tunggal, tidak boleh jamak, harus tunggal. Jadi pada dasarnya itu. Nah, yang bagian ini yang mungkin kurang concise. Jadi ini mungkin perlu direvisi. To conclude, there are some drawbacks and advantages to separate students based on their abilities or to gather them in one learning situation. Ini nggak pati apa ya, nggak terlalu jelas menurut saya. Ini perlu diedit ulang. Sepertinya bagian ini. Jadi bagian ini perlu direvisi lebih sedikit lagi biar lebih efektif. Saya rasa kalau misalkan Ibu bisa memenuhi 40 menit itu, maksudnya menggunakan 40 menit, misalkan dengan cara mengalokasikan ekstra waktu untuk merevisi, ini beberapa problem di sini bisa kita hindari atau bisa kita kurangi kayaknya Bu. Seperti itu. Tapi artikelnya pada dasarnya sudah ada potensi bagus. Jadi cuma kita butuh sedikit dipoles lagi sedikit kayak gitu. Gimana Bu yang untuk tas 2 ada pertanyaan? Kalau kalau dari tas achievementnya gimana, Pak? Kalau untuk task achievement-nya menurut saya em, sudah setengah jalan. Jadi ada bagian yang sudah terpenuhi, ada bagian yang belum. Itu tadi yang bagian yang belum terpenuhi itu Ibu belum bisa menunjukkan opininya Ibu. Belum kelihatan. Opininya Ibu yang mana sama opininya orang lain yang mana itu belum belum apa ya, belum di-split gitu loh, Bu. Belum dipisahkan. Jadi Ibu perlu Kalau spesifik misalkan discuss menurut saya opini, kayak gitu. Gimana? kalau discuss both of you itu berarti opini saya semua atau di versuskan opini orang juga, Pak? Boleh diversikan orang boleh. Jadi seperti ini paling gampang adalah Ibu bilang yang opini A seperti ini, opini B seperti ini, paragraf selanjutnya opini B seperti ini, terus yang paragraf selanjutnya lagi opini saya, menurut saya seperti ini. Saya setuju yang A atau yang B kayak gitu. Ini yang lebih lebih jelas. Jadi langsung clear Ibu mau memilih yang mana. Ibu Itu juga di boleh. Gimana? conclusionnya Di dibuatkan conclusion di bisa, conclusion. di conclusion bisa atau di satu paragraf terpisah juga bisa. Salah satu Oh, paragraf terpisah bisa atau di conclusion juga bisa. Jadi bisa pilih salah satunya. nanti saya harus belajar lagi yang pertanyaannya kalau discuss gitu Iya, kan. iya, karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana completionnya itu. Jadi kalau misalkan band-bandnya, band 5 itu kan intinya address the task only partially. Jadi ini mungkin masih sedikit mencakup bagian itu tadi opini Ibu. Jadi belum keseluruhannya. Nanti kalau misalnya untuk task completionnya itu mungkin ada bagian yang mungkin kita perlu apa ya cover lagi yang bagian akhir-akhir itu terkait opininya Ibu. Ibu sebenarnya setuju yang mana dan eh, apa ya itu harus dikuatkan. Jadi kalau misalnya Ibu setuju yang kedua ya, berarti secara paragraf idealnya yang kedua itu lebih banyak juga. Karena kan Ibu setuju. Jadi kan Ibu pasti akan nambahi advantages-nya lebih tambah. Ini bisa di satu paragraf tersendiri atau digabungkan dengan paragraf kedua, paragraf yang bagian poin kedua. Kan ini ada berapa paragraf? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat paragraf. Yang paragraf kedua ini kan yang akademik. Yang paragraf ketiga yang non akademik. Sorry, bukan non akademik, various skills. Nah, misalnya Ibu setuju yang di sini, poinnya Ibu bisa dimasukkan di sini juga di bagian akhirnya paragraf ketiga ini. Atau yang kedua ditaruh di conclusion atau yang ketiga bisa ditambahkan paragraf tambah. Salah satunya itu. Kalau cara statingnya gimana, Pak? Gimana? Pakai objek I atau Boleh? recon? Boleh? Itu lebih spesifik biar orang tahu. Karena Ibu diminta untuk mendeskripsikan opini Ibu. In my opinion, misalnya seperti itu. I think, atau gitu juga boleh. Nggak masalah. Oke, baik. Itu cukup, Ibu?
Oke, Pak Nanang ini ngapunten banget. Ternyata Nggak apa-apa, stasiunnya ramai sekali. nggak masalah. Nanti em, saya nyimpen apa recordingnya, nanti bisa coba saya unggah dulu, nanti bisa eh, diberikan kepada ibu nanti kalau misalnya memang dibutuhkan lagi. Tapi kalau sudah ini sudah cukup, tidak ya juga tidak masalah. Mana yang diperlukan. Oke, Pak. Oke, baik minta tolong dipanggil Bu Heni Indrayani atau Bu Irma. Yang nomor tiganya Bu Heni tadi, salah satunya. Terima kasih ya Bu ya. Sami-sami. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.